Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk dari poin kedua dari bab yang ketiga. Beliau berkata, sarfu syai'in min anwa'il ibadati kad-du'ai wal istighathati wal isti'anati wal nadhri wal dhabhi wal tawakkuli wal khawfi wal raja'i wal hubbi wa nahwiha li ghairillahi ta'ala syirkun. Ayyan kana al-maqsudu bidzalik malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw 'abdan salihan aw ghairahum. Memalingkan sesuatu dari ibadah, memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah. Seperti apa? Doa, istighothah, isti'anah. Apa bedanya istighothah sama isti'anah, Mas? Istighothah itu meminta bantuan dalam keadaan genting, ya. Sedangkan isti'anah mutlak meminta bantuan. Dan nazar dan menyembelih, tawakal, takut, berharap, cinta, dan sebagainya kepada selain Allah Ta'ala adalah syirik. Siapapun yang dituju selain Allah itu, baik ia adalah malaikat yang didekatkan, atau nabi yang diutus, atau hamba yang soleh, ataupun yang lainnya. Artinya kalau ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, misalnya kepada malaikat, ya, atau kepada rasul misalnya, atau kepada orang soleh, maka ini syirik, akhwal Islam. Di sini beliau, akhwal Islam, saudaraku seiman, menyebutkan tentang salah satu makna syirik. Apa itu salah satu makna syirik? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa itu ibadah, Mas? Ibadah secara bahasa dari kata abada ya'budu. Kata para ulama, ibadah secara bahasa itu dari kata, ya, abada ya'budu, yang artinya at-tadhallul wal khudu' ma'al mahabbah. Yaitu tadhallul, menghinakan diri, wal khudu', dan tunduk serta patuh, ma'al mahabbah, disertai dengan cinta. Adapun ibadah secara definisi syariat, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah.
Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Ucapan dan perbuatan. Yang lahir maupun yang batin. Ya. Dan ini ibadah, saudaraku sekalian. Nah, ibadah akhul Islam apabila dipalingkan kepada selain Allah, apakah mutlak menjadi syirik? Ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, apakah mutlak menjadi syirik? Jawab, kita melihat jenis ibadahnya. Kalau itu ibadah yang memang hanya untuk Allah saja, dalam artian ya seperti sholat. Sholat hanya untuk siapa? Allah. Maka yang seperti ini memalingkannya mutlak syirik. Tapi kalau contohnya isti'anah, minta tolong, minta tolong, kalau misalnya kita minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu mampu melakukannya, boleh tidak, Pak? Boleh. Contoh misalnya antum minta tolong, tolong dong bantuin ngangkat meja ini. Syirik tidak, Pak? Tidak syirik. Ya. Tapi kalau minta tolong dalam perkara itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Contoh misalnya minta tolong untuk menghilangkan bala, untuk menolak bala. Maka yang seperti ini hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Manusia tidak mampu melakukannya. Maka memalingkannya menjadi apa? Syirik. Makanya Syekh Walid bin Syuaidan beliau memberikan kepada kita sebuah tambahan yang penting sekali. Kata beliau, man sarafa naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah ala wajhin la yaliqu illa billah fasyirkun akbar. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian beliau berkata apa? Ala wajhin la yaliqu illa billah. Dengan cara yang hanya berhak untuk Allah saja. Maka pada waktu itu, ini yang disebut dengan syirik besar. Ya. Maka jadi kata-kata dengan cara ala wajhin la yaliqu illa billah ini harus digaris bawahi, Mas. Karena sudah kita sebutkan tadi, ternyata di antara macam-macam ibadah tersebut ya, ada yang kalau dipalingkan kepada makhluk, di mana makhluk mampu melakukannya, boleh tidak, Pak? Boleh. Contoh misalnya isti'adah. Isti'adah itu apa, Pak? Minta perlindungan. Antum minta perlindungan ke polisi karena antum diancam dibunuh sama orang. Boleh nggak, Pak? Boleh, karena polisi mampu melakukan itu. Ya tidak? Naam. Contoh ibadah lagi apa? Takut. Takut termasuk ibadah tidak, Pak? Tapi ada takut yang sifatnya tabiat manusia, Pak. Antum kalau ngelihat ketemu sama singa, lari nggak, Pak? Takut nggak? Nah, takut kayak gini syirik nggak? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah tabiat manusia. Tapi kalau takutnya yang bersifat sir, di mana dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada kita. Contoh misalnya antum takut sama kedebong mayat.
Tahu kan kedebong mayat? Kan mayat terkadang suka dimandiin di atas kedebong gitu kan. Terus ngelewatinnya, takut. Ya, padahal cuma kedebong, tidak bisa memberikan manfaat dan apa? Mudarat. Ini takut yang syirik, Pak. Takut yang sifatnya apa? Syirik. Atau misalnya antum sedang berada di sisi kuburan wali, terus takut kualat. Nanti kualat loh, takut. Ini takut yang syirik, Pak. Atau antum misalnya ngelewatin pohon angker, terus antum bilang, punten. Ya. Kenapa kamu bilang punten? Biar nggak kesambet. Ini termasuk syirik, Pak. Termasuk apa? Syirik. Karena meyakini sesuatu selain Allah ini bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhul Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itulah, ya, ini penting untuk kita pahami ya, tentang jenis ibadah yang kalau dipalingkan kepada selain Allah itu bisa menjadi apa? Syirik. Jadi ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah jadi syirik, seperti apa? Itu dalam perkara yang memang itu khusus untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Di mana itu adalah perkara yang memang yang mampu hanya melakukannya Allah saja. Kalau antum bilang ke dokter, dok, tolong dong sembuhin penyakit saya, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Tolong dok sembuhin penyakit saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya siapa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dokter cuma bisa ngasih apa? Resep. Dokter cuma bisa mendiagnosa, oh penyakit kamu ini. Dikasih obat. Tapi yang nyembuhin siapa? Allah. Bukan dokter, bukan. Nah, saudaraku sekalian, tawakal yang hakikatnya adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bersandar hati kita kepada selain Allah dalam perkara itu yang hanya mampu melakukannya hanya Allah, maka ini syirik. Ini apa? Syirik. Seperti misalnya antum cari rezeki tapi bersandar kepada skill dan kemampuan. Syirik tidak, Pak? Syirik, tapi ini jenis dari syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kenapa tidak disebut syirik besar? Karena kita tidak meyakini bahwa yang memberikan rezeki itu skill kita, tidak. Tapi Allah yang memberikan rezeki. Cuma kita ada jenis penyandaran diri kita kepada apa? Skill dan kemampuan serta kecerdasan, Pak. Seperti kata si Korun berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberikan kekayaan karena keilmuan saya, kehebatan saya. Dia tidak menisbatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian. Nah, disinilah saudaraku sekalian, akhul Islam. Ya. Jadi pahami tentang kapan ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah jadi syirik. Dan kapan tidak menjadi apa? Syirik. Yaitu tadi batasannya. Batasannya kalau itu memang perkara yang memang sifatnya khusus untuk Allah saja, maka itu jadi syirik. Tapi kalau itu dalam perkara yang manusia mampu melakukannya, maka itu tidak termasuk apa? Syirik. Ya. Di sini beliau berkata sarfu syai'in min anwa'il ibadah. Memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah.
Kaddu'a. Apa itu doa, saudaraku sekalian? Doa artinya ya meminta sesuatu. Doa artinya meminta sesuatu. Ya. Kalau dari manusia kepada Allah disebut doa. Tapi kalau meminta kepada manusia disebut doa tidak? Tidak. Walaupun secara bahasa masuk juga sebenarnya doa. Ya. Tapi kita minta sama fulan, hai fulan, tolong dong bantu saya. Boleh, tapi dengan syarat kata para ulama. Yang pertama syaratnya dia hadir di hadapan kita. Adapun kalau dia tidak hadir, antum di Bandung, dia di mana? Di Bogor. Terus antum bilang, hai fulan, bantu saya. Ya. Dan antum punya keyakinan dia tahu ucapan antum. Ini bisa syirik, Pak. Nggak boleh. Syarat yang kedua, dia hidup. Adapun kalau dia mayat, itu syirik, Pak. Syarat yang ketiga, akhwat Islam saudaraku seiman, dia mampu. Adapun kalau dia tidak mampu dan itu hanya untuk Allah, maka itu termasuk apa? Syirik. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Mana dalil yang menunjukkan bahwa doa itu ibadah? Dalilnya banyak sekali dari Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku saja, niscaya aku pasti ijabah kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya kata para ulama, berdoa, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Di sini Allah menyebut bahwa doa itu ibadah, saudaraku. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini lafaz yang sahih. Adapun lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, maka ini lafaz yang lemah kata para ulama. Dan lafaz yang sahih yang mana? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti doa itu termasuk ibadah, Pak. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau doa, antum datang ke kuburan berdoa kepada mayat, wahai wali fulan, tolong beri saya anak. Syirkun akbar. Ini syirik apa? Besar. Atau antum datang ke kuburan Rasulullah SAW, terus nulis pakai kertas, dimasukin plung gitu, dengan keyakinan katanya Rasulullah baca. Isinya apa? Hai Rasulullah, ya tolong dinaikkan pangkat saya. Hai Rasulullah, tolong saya dikasih jodoh. Isinya minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syirik besar, saudaraku sekalian. Doa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka ia telah berbuat apa? Syirik. Yang kedua yaitu al-istighatsah wal isti'anah. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa istighatsah artinya thalabul ghauts. Itu meminta pertolongan dalam keadaan sangat genting sekali, Pak. Dalam saat mara bahaya.
Maka istighatsah akhwal Islam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang sudah kita sebutkan tadi, Pak, hanya Allah yang mampu melakukannya. Contoh misalnya kalau antum ya istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang sifatnya hanya Allah yang mampu saja. Maka yang seperti ini jelas syirik besar. Bukan syirik kecil, bukan, Pak. Itu syirik besar, Pak. Dan syirik besar itu membatalkan seluruh amal, Pak. Dan kalau pelakunya mati di atas syirik besar, Pak, itu bisa kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Iya. Tapi ingat ya, ini namanya hukum terhadap perbuatan, Pak. Adapun hukum terhadap individunya, kalau misalnya ada individunya jatuh kepada syirik, apakah langsung kita kafirkan? Tentu tidak. Harus ditegakkan dulu apa? Hujjah, dijelaskan dulu. Kalau dia sudah paham, tahu itu syirik, tapi tetap saja dilakukan. Nah ini, Pak, bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Tapi kalau dia tidak tahu, pas antum kasih tahu, kamu tahu nggak bahwa itu termasuk syirik besar? Oh, masa sih? Iya, baru tahu saya. Saya nggak tahu demi Allah. Yang seperti ini boleh nggak dikafirin, Mbak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dia jahil. Dia nggak tahu. Iya. Contoh lagi nadar. Apa sih nadar itu, Pak? Nadar itu artinya mewajibkan diri kita sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Contoh misalnya, kalau antum berkata begini, kalau saya sembuh, saya mau sedekah 1 juta. Maka ini nadar. Ini apa? Nadar. Ya. Dan nadar akal Islam hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Maka siapa yang bernadar untuk wali fulan yang sudah meninggal dunia, ini syirik. Nadar untuk kuburan, ini syirkun akbar. Ini syirik apa? Besar. Ya. Mana dalilnya bahwa nadar itu ibadah? Itu firman Allah dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nadar. Di situ Allah menyifati tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba ya yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya yaitu mereka melaksanakan nadar mereka. Namun kata para ulama, Pak, syarat nadar itu adalah dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun kalau nadarnya nadar maksiat, maka haram kita untuk melaksanakannya. Contoh misalnya antum berkata, kalau saya selamat nanti saya mau berzina. Maka pada waktu itu tidak boleh melaksanakan nadar yang sifatnya apa? Maksiat. Namun para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang nadarnya nadar maksiat, dan tentunya tidak wajib melaksanakannya, atau tidak boleh melaksanakannya, apakah dia wajib bayar kafarat atau tidak? Iya. Sebagian mengatakan wajib bayar kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Antum tahu kafarat sumpah? Kafarat sumpah apa aja? Kafarat sumpah apa? Berapa orang? Lupa. Apa? 30? Banyak amat. Ada yang tahu? 10, Masya Allah.
Kafarat sumpah itu adalah memberi makan fakir miskin 10 orang. Atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau ini tidak mampu, maka puasa berapa hari? 40 hari. Lama amat. Siapa yang tahu? 3 hari. Betul. Masya Allah. Nah ini Pak, ingat nih, kafarat sumpah Pak. Dan kafarat sumpah itu masuk padanya orang yang bersumpah. Kalau antum bersumpah, demi Allah, besok saya mau pergi ke Jakarta. Tahu-tahu nggak jadi ke Jakarta, wajib bayar kafarat sumpah. Kenapa? Karena masalahnya antum sudah bersumpah demi Allah. Kemudian antum tidak melaksanakan sumpah antum, maka pada waktu itu antum wajib bayar kafarat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian adzabah, menyembelih. Menyembelih hewan maksudnya, Pak. Dan menyembelih harus karena Allah dan menyebut nama Allah. Siapa yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka ini syirik dan sembelihannya tidak sah, alias bangkai, Pak. Dan siapa yang menyembelih dengan nama Allah, bismillah, tapi tujuannya untuk selain Allah. Seperti misalnya ada orang yang nyembelih kerbau, tujuannya untuk dipersembahkan kepada gunung, atau dipersembahkan kepada apa? Laut. Ya. Walaupun nyembelihnya pakai bismillah, bismillah. Tapi tujuannya untuk kepada selain Allah, tetap syirik. Termasuk syirik besar ya akal Islam. Mana dalilnya? Itu surat Al-An'am, Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, nusukku. Apa makna nusuk? Ya, sebagian ulama menafsirkan makna nusuk artinya dzabihah, sembelihanku. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat, kata Rasulullah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka orang yang menyembelih untuk sedekah bumi, berarti dia sudah menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk sesajen, berarti dia sudah menyembelih untuk selain Allah. Ini orang terkena laknat, Pak. Selain syirik, terkena laknat pelakunya. Ya. Masallallahu salamata wal afiyah. Kemudian tawakal. Di antara macam ibadah, kata beliau, tawakal. Para ulama menyebutkan tawakal itu ada 2 syarat, 2 rukun. Rukun yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Menyandarkan hati kita hanya kepada Allah saja. Rukun yang kedua, usaha. Maka siapa yang hatinya bersandar kepada Allah, tapi nggak mau usaha, tawakal bukan? Bukan tawakal, Pak. Itu namanya malas. Saya sih tawakal aja deh. Tapi nggak mau nyari duit, nggak mau usaha. Tawakal ya tawakal, tapi harus ada usaha, Mas. Itu bukan tawakal namanya. Sebaliknya, orang yang usaha tapi hatinya tidak bersandar kepada Allah, ini syirik. Disebut tawakal apabila memenuhi 2 rukun tadi.
hati kita hanya bersandar kepada Allah. Dan kita pun usaha akhwal Islam, saudaraku seiman. Baru itu disebut dengan apa? Tawakal. Ya. Kemudian ibadah selanjutnya al-khawf, takut. Yang sudah kita jelaskan tadi Pak, bahwa takut ada yang sifatnya tabiat manusia. Maka takut jenis seperti ini tidak termasuk syirik. Seperti takut kepada kegelapan. Antum kalau pergi ke kebun gelap-gelap takut. Takut sama yang gelap-gelap, nggak masalah. Takut sama yang serem-serem, nggak masalah. Takut sama binatang buas, seperti ini tidak termasuk apa? Syirik. Iya. Takut seperti ini tidak termasuk apa? Syirik. Tapi ada takut yang masuk dalam syirik. Pertama, seseorang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah. Takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada siapa? Allah. Maka semua ulama mengatakan termasuk syirik besar. Syirik apa? Besar. Yang kedua, takut kepada sesuatu untuk memberikan mudarat kepada dirinya tanpa izin Allah. Ini pun termasuk syirik besar, Mas. Karena tidak boleh kita meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, takut kalau kita selalu ketakutan terkena musibah. Kata para ulama, selalu ketakutan terkena musibah, ini pun juga salah satu jenis kurangnya tawakal kepada Allah. Dan termasuk suudzon kepada Allah. Sebab orang yang bertawakal kepada Allah, tawakal itu harusnya menimbulkan ketenangan di hati, ketentraman di hati. Di antaranya juga Pak, takut nggak dapat rezeki. Contoh misalnya antum tahu pekerjaan antum haram. Kemudian antum mau keluar takut. Wah, kalau saya keluar nanti saya ngasih makan anak istri saya pakai apa? Akhirnya gara-gara ketakutan antum gak berani keluar. Padahal udah tahu itu haram. Maka yang seperti ini kata Syekh Shalih Fauzan termasuk syirik kecil. Termasuk apa? Syirik kecil, saudaraku sekalian. Ya. Nah ini akal Islam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian roja. Di antara macam ibadah itu roja, berharap. Berharap apabila dalam perkara yang hanya milik Allah saja. Seperti mengharapkan rahmat, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah. Ini hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kepada manusia, dalam perkara yang manusia bisa melakukannya, berharap seperti ini tidak termasuk apa? Syirik. Contoh misalnya, antum berkata sama teman, saya sangat berharap antum ikut ya besok. Syirik bukan? Bukan. Kenapa? Karena ini dalam perkara yang bukan kekhususan Allah. Ya. Tapi kalau itu sifatnya kekhususan untuk Allah, sudah kita sebutkan, maka berharap saat itu kepada makhluk termasuk apa? Syirik besar. Syirik besar. Kemudian di antara
ibadah yaitu cinta. Cinta sama orang tua syirik bukan, Pak? Cinta sama temen, jatuh cinta sama awewe. Sekarang saya cinta sama Allah. Iya. Tapi saya juga cinta sama orang tua. Apakah berarti kita mempersekutukan Allah? Kita lihat cintanya kamu sama orang tua dengan cintanya kamu sama Allah sama enggak? Kalau kamu bilang sama, wah ini syirik ini, Pak. Berarti kamu sudah menjadikan tandingan selain Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Maka kalau cinta kita kepada makhluk seperti cinta kita kepada Allah, ini syirik besar. Ya. Tapi kalau kamu cinta sama orang tua kamu, ya tentunya tidak seperti cinta kita kepada Allah. Seperti ini silahkan saja Bapak sekalian. Iya. Nah ini akal Islam. Allahu alam, sudah masuk Isya. Baik, nah. Kita lanjutkan setelah Isya biidznillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح قد قامت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما ونفس
زكاها وقال دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم بسم الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله
kan Ya, keringet dingin. jangan lagi di situ kan kudu nyala. Ya takut. Kemarin dari Garut Tasik tuh ya. Oh, capean. Dari Garut ada apa? Saya beda nih sih. Nah, Oh. habis saya Garut lanjut Tasik. Iya, iya. Ini dibawa Semuanya. Pas balik dari Garut, kita sepedaan. Nyopet, sapinya lagi kan. oh pakai ini. Tadi kita pakai pengertian. Iya. Kalau yang kamera sana hubungan ke sininya pakai wireless, SCI. pakai dia. SCI. Oh ya ini ya. Iya. Sana Ini full. sama yang kedua. Nggak coba yang pakai wireless. Ada sih kita kan, cuman dia Ngeri ya. latency-nya tuh meskipun 0,0 berapa, tapi pas di audio nggak sinkron kan. Jadi harus ngatur manual audionya biar sinkron. Delay atau Kayak gitu. ngertinya. JS kan pakai itu kan wireless kan ya. Enak sih buat mobile karena kita terbatas kan. Iya iya. Terus sih, tapi kalau full ini Betul betul. Kalau kita di sana pakai, tapi ini mah nggak pakai buat ini udah pakai ini. ya di Cilengsi juga kemarin pakai PVC juga. Yang kecil itu gambarnya kayak gitu ya. Ya, dia ngezoomnya juga nge-enhance image kan, jadi bukan ngezoom lensa. Oh ya mungkin gimana ininya kali kan mereknya macam-macam ada juga yang lensa Cilengsi itu pakai yang data video. satu video. Oh Gitu, lumayan. Tapi kamera utama tuh pakai camcorder. Ya buat suplemen aja. iya. Di sini mah kalau nggak ada orang sama sekali ya single operator ya gitu ya. Itu enak di remote-nya kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi ada ikhwan yang mengingatkan katanya untuk poin nomor 2 dan 3 sudah pernah dibahas. Iya. Jadi sebetulnya sekarang harusnya poin yang nomor 4. Qadarullah, lupa saya juga. Jadi sekarang kita sedikit membaca poin nomor 4. Kata beliau, at-taslimu war-ridha wat-ta'atu al-mutlaqatu lillahi wa li rasulih. Wal imanu billahi ta'ala hakaman minal imani bihi rabban wa ilahan. Fala syarika lahu fi hukmihi wa amrihi. Wa tashri'u ma lam ya'dham bihi Allah. Wa tahakumu ila at-taghuti
wattiba'u ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabdilu syai'in minha kufrun wa man za'ama anna ahadan yas'ahu al-khuruju anha faqad kafara. Taslim. Taslim itu artinya menyerahkan diri. Waridho dan ridho. Watta'atul mutlaqatu dan ketaatan yang mutlak. Lillahi wa lirasulih. Hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Wal imanu billahi ta'ala hakaman. Dan beriman kepada Allah Ta'ala sebagai hakim. Hakim itu artinya yang membuat hukum syariat. Minal imani bihi rabban wa ilahan. Termasuk beriman kepada Allah baik rububiyah maupun uluhiyah. Fala syarika lahu fi hukmihi wa amrihi. Maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam hukumnya dan perintahnya. Wa tasyri'u ma lam ya'dzam bihillah, dan membuat syariat apa-apa yang Allah tidak izinkan. Wa tahakumu ila taghut, dan berhak berhukum kepada taghut. Ya, siapa taghut? Semua yang disembah selain Allah. Ya, baik ia yang diibadahi maupun yang ditaati. Wattiba'u ghairi syari'ati Muhammadin SAW, dan mengikuti selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabdilu syai'in minha, dan mengganti sesuatu darinya, kufrun, termasuk kekafiran, kekufuran, ya. Wa man za'ama, dan siapa yang meyakini bahwasanya ada seseorang boleh keluar dari syariat Allah, maka ia telah kafir. Sini beliau pertama menyebutkan tentang kewajiban taslim. Apa itu taslim? Sudah kita sebutkan tadi, taslim itu artinya menyerahkan diri. Demikian pula ridho. Demikian pula ketaatan yang bersifat mutlak. Karena taat itu, ketaatan itu ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Kalau mutlak itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya, seperti kepada pemimpin, maka ini tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak bagaimana? Itu harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Kalau misalnya pemimpin menyuruh kita kepada maksiat, boleh nggak ditaati, Pak? Nggak boleh. Kalau pemimpin nyuruh antum korupsi, boleh taati? Kalau pemimpin nyuruh antum makan riba, boleh taati? Kalau pemimpin nyuruh antum bikin laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, boleh tidak, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Itu semua termasuk maksiat. Nah, beliau mengingatkan di sini, penting sekali kita untuk taslim, ridho dan taat yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Karena wajib kita yakini, Pak, kita semua ini hamba Allah.
Wajib kita yakini kita semua ini makhluk Allah yang Allah ciptakan. Wajib kita yakini bahwa yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah. Langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Karena Allah pencipta kita dan kita adalah hamba-hambanya. Tentu kewajiban hamba adalah wajib untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturannya. Kita yakin Allah itu Pak, di antara namanya adalah Al-Malik. Al-Malik. Apa artinya Al-Malik gitu Pak? Raja. Yang namanya raja punya perintah, punya larangan nggak Pak? Pasti. Kalau raja tidak bisa memerintah, raja tidak bisa melarang, percuma jadi raja. Itu cuma boneka. Raja yang hakiki, dia punya perintah, dia punya larangan. Yang namanya raja punya aturan nggak Pak? Punya aturan. Sekarang raja-raja di dunia saja Pak, raja-raja di dunia punya aturan nggak Pak? Yang harus ditaati oleh rakyat. Punya. Dan raja itu punya sanksi nggak Pak? Siapa yang tidak mengikuti aturan, dia berhak untuk disanksi. Itu sifat raja, Pak, pemimpin. Yang namanya raja pasti punya aturan, punya perintah, punya larangan. Demikian pula raja punya sanksi yang akan diberikan bagi mereka yang tidak mau taat. Allah pencipta langit dan bumi, Allah rajanya dia raja. Maka Allah punya aturan yang harus ditaati Pak. Allah punya perintah dan punya larangan Pak. Allah menyediakan surga bagi orang yang taat Pak. Dan menyediakan neraka bagi orang yang maksiat Pak. Maka kita sebagai hamba Allah dan milik Allah, wajib kita untuk ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita yakini bahwa perintah dan larangan Allah serta aturan-aturan Allah pasti itu yang paling maslahat. Karena Allah yang paling tahu tentang ciptaannya, saudaraku. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kita hidup di bumi Allah. Di bumi siapa? Di bumi yang kita pijak milik siapa Mas? Milik Allah Pak. Kita hidup di bumi Allah. Karena ini bumi milik Allah, berarti kita harus ngikutin aturan Allah. Kayak antum misalnya tinggal di rumah orang, ya antum harus ngikutin aturan rumah orang dong. Itu kan rumah orang, bukan rumah antum. Antum berhak nggak kalau masuk ke rumah orang kemudian ada sesuatu yang kok nggak serak bentuknya, terus antum tiba-tiba ubah semau antum? Nggak boleh. Emang itu rumah ente? Kalau rumah kita sih ya terserah kita kan. Kita mau bentuk rumah kita gimana ya terserah kita, orang itu rumah kita. Ini bumi milik Allah, kita tinggal di bumi Allah. Harusnya kita ngikutin aturan penciptanya. Pencipta langit dan bumi dan pencipta alam semesta. Nah inilah saudaraku sekalian. Maka penting akhi untuk taslim. Kita berserah diri kepada siapa? Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait
wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai kapan? Sampai mereka berhakim kepadamu, hai Muhammad SAW, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka pun taslim dengan sebenar-benar taslim. Masya Allah. Lihat, Allah meniadakan keimanan sampai terpenuhi 3. Yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisih. Yang kedua, tidak merasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyerahkan diri kita dengan sebenar-benar apa? Penyerahan. Kalau 3 ini terpenuhi, maka iman kita benar. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, maka iman kita masih bermasalah. Sekarang saya mau tanya, antum siap nggak diatur sama Allah? Hah? Siap? Harus siap dong, Mas. Atau kita lebih senang diatur oleh hawa nafsu? Atau kita lebih senang diatur oleh setan? Ya Allah. Orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dan mersadar dirinya hamba Allah, dia lebih ridho diatur oleh penciptanya, Pak. Diatur oleh siapa? Penciptanya. Kan aturan Allah paripurna, tidak ada kekurangannya. Aturan Allah penuh hikmah. Aturan Allah sangat adil, tidak ada padanya kezaliman. Aturan Allah didasarkan ilmu Allah yang sangat luas. Berbeda dengan aturan manusia. Manusia punya peraturan, tapi terkadang peraturannya sering berubah-ubah. Kenapa? Karena manusia bodoh. Tidak tahu apa yang paling maslahat untuk dirinya terkadang. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, Allah sudah memberikan aturan-aturan dalam hidup kita nih, Pak. Dari cara makan ada aturannya, cara minum atau ada aturannya, cara BAB, buang air besar, buang air kecil, ada aturannya. Ada nggak, Mas? Ada. Ya, sampai cara nyisir ada aturannya, cara tidur ada aturannya, cara berpakaian ada aturannya. Apalagi dalam masalah akidah dan keyakinan, apalagi dalam masalah juga ibadah, pasti semua sudah ada aturannya, Pak. Maka kita lebih ridho dengan aturan Allah untuk kita, Pak. Dan subhanallah, Pak, di zaman sekarang, ya, ketika diadakan penelitian-penelitian, terutama di barat ya, Pak, ya, mereka menemukan satu persatu sesuatu yang ajaib dari sunnah Rasulullah SAW. Seperti di Inggris diadakan penelitian tentang apa manfaat tidur siang. Dan ternyata tidur siang manfaatnya besar sekali untuk kesehatan kita. Siapa yang mensyariatkan tidur siang? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Qailulah lah kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak qailulah. Apa qailulah? Kata para ulama, yaitu istirahat di waktu siang. Walaupun cuma 5 menit. Antum tiduran aja 5 menit itu qailulah. Maka antum jangan tasyabuh sama setan. Ya. Itu aturan Rasulullah luar biasa. Makan dengan tangan. Ternyata dalam tangan kita banyak, ya,
sesuatu yang bermanfaat untuk pencernaan kita. Tidur di atas rusuk kanan, ternyata Masya Allah itu manfaat buat kesehatan badan kita. Yang jelas aturan Allah itu penuh hikmah. Aturan Allah itu sesuatu yang bahkan akal saja, Pak, akan tercengang-cengang dengan ya hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, ini saudaraku sekalian, ya. Dan insya Allah poin yang keempat kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Kita buka tanya jawab. Nah. Nah. Sekarang kuisnya. Kata panitia ada kuis, Pak. Cuman hadiahnya hijab semua. Iya. Katanya 2 pertanyaan buat akhwat. 2 pertanyaan buat ikhwan tapi khusus yang udah beristri. Yang jomblo dilarang jawab. Baik, pertanyaan pertama. Kapan ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik? Udah nikah belum? Udah ya? Istrinya berapa, Mas? 1, iya silakan. Kapan? Hah? Kapan ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik? Tak dulu, ini dulu. Ketika ibadah itu tidak ditujukan kepada Allah. Kapan ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik? Nggak tahu kan? Oke. Tadi kita sudah bahas sebetulnya. Ya doa kepada selain Allah. Kan sudah saya sebutkan kapan ibadah kalau ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik. Antum udah nikah belum? Belum, nggak boleh. Ya, apabila itu dengan cara yang khusus untuk Allah. Antum tadi nggak dengerin ya? Ya. Kalau ada orang yang minta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia itu mampu, syirik bukan? Syirik. Minta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia mampu melakukannya, syirik bukan? Oke. Tapi dalam minta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia tidak mampu melakukannya, syirik bukan? Nah, jadi kapan jadi syirik? Tadi jawabannya benar nih beliau. Itu kalau dalam perkara yang itu hanya khusus untuk Allah. Hanya Allah yang mampu melakukannya saja. Paham tidak? Adapun kalau manusia mampu melakukannya, lalu kita minta tolong kepada manusia atau kita minta perlindungan kepada polisi misalnya. Boleh tidak, Pak? Boleh. Ya. Nah. Pertanyaan yang kedua. Apabila ada orang yang tidak melaksanakan nadarnya, maka apa hukumnya? Nah, bayar kafarat sumpah, apa itu kafarat sumpah? Iya. Iya, kalau tidak bisa memberi makan
fakir miskin, baru puasa 3. Ya, benar. Sekarang pertanyaan buat akhwat. Kalau kita takut kepada kuburan untuk memberikan mudarat, termasuk syirik besar apa syirik kecil? Hah? Akhwat? Hah? Syirik kecil. Salah. Ah, Itu termasuk syirik besar, Ibu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, akhwat. Kalau ada orang yang merasa takut untuk keluar dari kerjaan yang haram karena takut nggak kebagian rezeki, syirik besar apa syirik kecil? Akhwat? syirik kecil. Ya, betul. Nah, baru ini benar. Pertanyaan berikutnya, satu lagi ya. Satu lagi. Sebutkan 2 rukun tawakal. Sebutkan 2 rukun tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bersandar kepada Allah. Terus yang kedua, usaha. Betul. Baik. Udah, semuanya sudah selesai. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Apakah menjadi syirik apabila orang lebih percaya kalau hidupnya sehat, sukses, kaya, dan lain-lain disebabkan oleh amalan-amalan seperti baca Quran, ya, bukan karena izin dari Allah? Ini termasuk syirik, Mas. Karena tidak mungkin amalan itu berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Kalau meyakini sesuatu itu berpengaruh tanpa izin Allah, jelas syirik. Ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antum baca istighfar ribuan kali, tapi kalau Allah belum izinkan dapat rezeki, tetap aja. Walaupun memang betul banyak istighfar itu membuka pintu rezeki, tapi tetap berhubungan dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah di zaman Rasulullah ada tasawuf? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, Pak, bahwa tasawuf itu muncul di akhir abad ketiga Hijriyah. Tasawuf itu baru muncul di akhir abad ketiga Hijriyah. Adapun di zaman Rasulullah belum ada tasawuf. Tidak pula di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baru muncul di akhir abad ketiga Hijriyah. Ya. Nah, siapapun yang mempelajari tentang hakikat tasawuf akan ia dapati ajaran tasawuf itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Antum silahkan baca buku Darah Hitam Tasawuf dan Sejarah Hitam Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi. Ya. Apa maksudnya? Allah tidak membutuhkan ibadah kita, sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah.
Allah memerintahkan kita untuk ibadah karena ibadah itu untuk maslahat kita, bukan untuk keuntungan Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia memang untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka siapa yang menaati Allah, Allah berikan padanya pahala, bukan karena Allah butuh kepada ibadah dia. Enggak, Allah enggak butuh kepada ibadah dia. Pahami baik-baik ini saudaraku. Makanya Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka sesungguhnya keburukan pun juga untuk diri kamu sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita. Dan tidak dirugikan dengan apa? Kemaksiatan kita. Ya. Setelah sekian tahun ngaji dan mengamalkan ilmu yang telah didapat, muncul perasaan merasa sudah aman. Nah, ini berarti ilmunya masih belum dalam. Ya. Sebab para sahabat yang luar biasa imannya saja masih merasa belum aman dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah melaksanakan amalan yang wajib maupun yang sunnah. Apakah ini salah? Salah. Kok salah? Iya, pertama. Dari mana antum tahu amalan antum diterima sama Allah? Yang kedua, antum juga jangan pernah merasa aman dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amal antum. Misalnya ujub, sombong. Itu bisa membatalkan amal, Mas. Yang ketiga, antum tahu dari mana kalau antum bakalan wafat di atas iman? Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang sahih, ada orang yang beribadah kepada Allah 60 tahun. Kemudian ketika telah mendekati ajal, berubah. Akhirnya wafatnya su'ul khatimah. Jangan pernah kita merasa pede, Pak. Merasa aman. Jangan. Justru kita selalu merasa khawatir dan takut. Tujuannya apa? Supaya kita pertama tidak terkena penyakit ujub dan sombong. Yang kedua, selalu kita waspada. Jangan sampai matinya su'ul khotimah. Yang ketiga, supaya jangan tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan tuh tertipu oleh banyaknya apa? Amal. Makanya kata para ulama, al-amnu min makrillah min kabairidz dzunub. Merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar. Nah, antum kita merasa heran setelah banyak beramal soleh, tahu-tahu antum merasa aman dari makar Allah. Berarti antum beramal soleh kok menyebabkan jatuh kepada dosa besar. Subhanallah. La ya akhal Islam. Silakan. Keamanan di mana, Pak? Merasa amannya di mana? Enggak, merasa amannya di mana? Mereka mendapatkan keamanan. Oke, keamanan di mana? Iya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum
bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka dapat hidayah. Sebagian ulama menafsirkan mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan hidayah di dunia. Makanya orang yang seperti ini Pak, yang selalu merasa khawatir dirinya berubah, takut akan makar Allah. Ketika dia meninggal, saat mau meninggalnya sudah diberikan kabar gembira oleh malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan buat kamu. Di hari kiamat saat orang-orang ketakutan, dia merasa aman. Dia merasa apa? Aman. Makanya kata Rasulullah, tidak akan berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan ketakutan di akhirat. Dan siapa yang merasa takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Sekarang antum maunya ngerasa aman di mana? Di akhirat, Mas. Kalau di dunia jangan pernah merasa aman. Sampai kita meninggal dunia di atas iman dan Islam baru aman. Alhamdulillah. Selama kita belum tahu kita mati di atas apa, kita belum aman, Mas. Bagaimana orang yang mengatakan bahwa alam ini tercipta karena adanya nur Nabi Muhammad? Pertama, Pak, riwayatnya palsu. Bukan dari sabda Rasulullah, bukan dari perkataan sahabat, bukan pula tabi'in, bukan pula tabi'in. Setelah diperiksa oleh para ulama ternyata berasal dari kaum tasawuf. Ya. Maka dari itu tidak boleh kita meyakini bahwa alam semesta itu diciptakan dari nurna Nabi Muhammad SAW. Dulu saya pernah bersumpah untuk tidak menikah lagi, Ustadz. Qadarullah sekarang udah menikah. Gimana cara taubatnya? Bayar kafarat sumpah itu. Masalahnya kamu sudah bersumpah dan kamu sudah melanggar sumpah. Maka kamu wajib bayar kafarat apa? Sumpah. Ya. Saya bekerja di instansi pemerintah, terkadang kami menerima tamu dari instansi pemerintah lainnya yang bertujuan studi banding dengan sistem kerja di kantor kami. Tamu tersebut kadang membawa oleh-oleh berupa makanan. Bolehkah saya menerimanya? Jangan. Itu termasuk hadayal ummal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir akan tobat saya karena saya pernah melakukan syirik besar. Apakah Allah menerima taubat saya, Ustadz? Siapapun yang bertaubat sebesar apapun dosanya pasti diterima sama Allah. Tidak ada ayatnya yang mengatakan Allah tidak menerima taubat. Tidak ada. Para sahabat tadinya orang-orang musyrikin enggak, Pak? Mereka masuk Islam dan taubat diterima oleh Allah. Maka jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat Allah, Pak. Saya dulu pernah bekerja di salah satu toko elektronik
dan saya pernah mengambil barang milik orang yang belanja ke toko. Barang itu masih ada sama saya. Bagaimana saya mengembalikan barangnya itu sedangkan saya tidak tahu di mana pemilik barang itu? Apakah saya sedekahkan? Ya, kalau antum sudah berusaha untuk nyari dulu nggak ketemu, ya udah sedekahkan atas nama dia. Ya. Ana selalu merasa takut tertimpa masalah atau musibah yang merupakan hukuman atau teguran dari Allah. Setiap Ana melewatkan atau menomor duakan ibadah, misal tidak membaca zikir pagi petang atau melambatkan sholat 5 waktu. Terkadang Ana selalu ada saja masalah saat Ana jauh dari Allah. Apakah ini termasuk suudzon kepada Allah? Ini tidak termasuk suudzon kepada Allah. Kenapa demikian? Karena keteledoran kita dan kelalaian kita dari melaksanakan perintah Allah memang bikin sial. Ketika antum menunda-nunda sholat 5 waktu, itu kan termasuk sifat dan perangai kemunafikan. Ketika antum meremehkan sesuatu yang sunnah, kata para ulama, meremehkan ibadah yang sunnah termasuk dosa. Termasuk apa? Dosa. Kalau antum meninggalkan yang sunnah bukan karena meremehkan, antum nggak dosa. Tapi kalau antum meninggalkan yang sunnah karena antum meremehkan, antum dosa. Sedangkan dosa itu, naam, Pak, mendatangkan kesialan, sahih. Mendatangkan musibah, betul. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fakifa bima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali akibat dosa-dosa kalian juga. Maka kalau antum merasa khawatir kalau saya melalaikan perintah Allah, takut kena musibah, ini bukan suudzon, Pak. Tapi ini sudah benar. Dan itu yang harusnya mencambuk kita untuk terus menjaga perintah-perintah Allah dan tidak melalaikannya. Ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian dan juga menjawab pertanyaan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Dan ikhwati manazani Allah wa iyyakum, kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada antum yang sudah hadir langsung di Masjid Al-Quwah Bandung, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mengamalkan faidah-faidah yang Ustadz sampaikan. Sampai bertemu kembali pada kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa bihamdik Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada para jamaah bahwa insya Allah di Kamis pagi, tanggal 17 Agustus, insya Allah akan ada kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Sekali lagi, pada Kamis pagi insya Allah
akan ada kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, dan kita berdoa semoga Allah mudahkan. Terima kasih, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum.